Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, walau di mana juga kalian berada, didoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi guys, pasukan timnas Indonesia bakal akan menghadapi pasukan timnas Korea Selatan. Asal kelahiran Coach Sintayong yang membentuk dan melatih pasukan timnas Indonesia. Nah, perlawanan yang bakal akan dilangsungkan esok ya, pada 1.30 petang. Di situ banyak yang menyoroti bagaimana kekuatan pasukan timnas Indonesia nih. Adakah mereka bisa untuk mengalahkan timnas Korea Selatan? Nah, sebab Indonesia di Piala AFC ini mempunyai rekod ya, pernah berlawan pada tahun 2015 yang mana timnas Indonesia telah dikalahkan ya oleh pasukan timnas Korea Selatan ini 4-0. Jadi adakah untuk perlawanan esok 4-0 ini akan berbalik ya, yaitu pasukan timnas Indonesia mendapat 4 jaringan, timnas Korea Selatan 0. Mungkin boleh berlaku ataupun bagaimana, kita tidak tahu bagaimana dia punya keputusan esok. Maka itu banyak yang menyoroti ya tentang perlawanan pasukan timnas Indonesia menentang Korea Selatan ini. Dan di sini guys, sehingga media Qatar ya, dia jadi rasa begitu hairan dan juga begitu kagum dan menjadi heboh karena di Qatar saat ini ribuan tiket Indonesia versus Korea Selatan ini diborong oleh fans Garuda. Guys, saya lihat sendiri ya bagaimana kekuatan fans Garuda ini bermain di Qatar ya, bukan bermain di Indonesia, tetapi kehadiran mereka mewarnai stadion dengan merah putih cukup menarik guys. Inilah pemain nomor 12 pasukan timnas Indonesia. Kalau sebelum ini saya melihat ya, sekiranya bermain di Indonesia baru ramai penonton. Tetapi itulah, bila bermain di luar negara, antara perkara yang menjadi satu kekurangan bagi timnas Indonesia adalah disebabkan fans ataupun pendukung itu kurang datang ke stadion. Bayangkan bermain di luar negara, jadi rakyat Indonesia ini tidak ramai di luar negara. Tetapi saat ini telah terbukti rakyat Indonesia ini ada di merata tempat, dan juga fans timnas Indonesia ini sungguh luar biasa. Support mereka cukup mantap guys. Dan mungkin kalian pun ada melihat perlawanan timnas Indonesia menentang Jordan baru-baru ini. 90% penonton itu adalah fans Garuda guys. Jadi di Qatar guys, ketika ini ribuan tiket ya, Indonesia versus Korea Selatan ini diborong oleh fans Garuda. Jadi kita lihat besok bagaimana kehadiran fans Garuda ini. Dan yang paling menariknya di sini, perlawanan timnas Indonesia menentang Korea Selatan ini, rupa-rupanya pelatih timnas Korea Selatan ini telah datang ya di Qatar ketika perlawanan timnas Indonesia menentang Jordan baru-baru ini. Nah, dia sendiri melihat bagaimana pasukan timnas Indonesia bermain. Jadi dia sudah melihat dan pastinya dia sudah menyediakan taktik ya dan strategi bagi melawan pasukan timnas Indonesia. Sehinggalah pemain-pemain andalannya nih dia tidak mainkan ya ketika berlaga. Ada beberapa perlawanan pemain-pemain utama timnas Korea Selatan ini dia tidak mainkan. Dia jadi seolah-olah dia jadikan itu sebagai stok untuk menentang pasukan timnas Indonesia guys. Jadi memang menarik ini untuk perlawanan esok. Kita sama-sama nantikan bagaimana penampilan pasukan timnas Indonesia. Dan sudah pastinya Korea Selatan tidak mau kalah ya, sebab ya Korea Selatan ini satu tim yang kuat juga ya. Nah, jadi mari kita saksikan di sini apakah perkara-perkara dan apa yang telah dibagi respon oleh media Qatar ini. Dan apa yang menariknya di sini, bagaimana media Eropa nih mendakapi timnas Indonesia saat ini. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka laporkan pada media dan juga perkembangan semasa. Jadi di sini reaksi gila media Qatar ya, setelah tahu tiket Indonesia versus Korea diborong ya ribuan supporter Indonesia. Ini
memang satu perlawanan yang sangat epic guys. Rugi kalau tidak tengok. Jadi apapun kita coba mendengar dan juga melihat apakah perkembangan dan juga reaksi gila media Qatar ini ketika ribuan tiket Indonesia versus Korea diborong habis oleh fans Garuda. Jadi langsung kita saksikan klip video ini. Jom. بملعب خليفة الدولي الواقع في قلب أسبايرزون ASEAN Cup الذي يتسع ل40,000 2024. متفرج. إلى جانبه ملعب مونديالي ثان وهو الجنوب بمدينة Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make it. Esok kalau saya tengok ya, dia 1.30 petang ya guys, perlawanan esok. Ya, pertandingan spektakuler akan tersaji di ASEAN Cup U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Asia kali ini, di mana dua pelatih negeri gingseng akan beradu taktik untuk membuktikan siapa yang paling hebat di laga nanti. Hampir-hampir sama wajah mereka ya. Yang sebagai pelatih timnas Korea Selatan dan pelatih Sintayong yang menahkodai timnas Indonesia akan menantang negaranya sendiri. Bertemu guys. Wah. Bagaimana tuh perasaannya tuh guys menentang negaranya sendiri. Ya, media Qatar pun memprediksi tiket Indonesia kontra Korea Selatan pun akan habis terjual. Apalagi yang dihadapi guys, Indonesia serius adalah nih, guys, tempat kelahiran pelatih Sintayong. Oh, Qatar Indonesia dengan kehebohannya akan memenuhi stadion yang menjadi penuh di laga nanti. Saat ini terdapat sekitar 39.000 warga negara Indonesia di Qatar yang menetap di sana. Ditambah supporter Indonesia yang sengaja datang dari tanah air ke negara Qatar, khususnya untuk mendukung skuad Garuda Muda. Wow, itulah fanatik betul ya kalau fans ataupun fans Garuda nih lah. Memang fanatik guys. Dukungan mereka cukup rapat, cukup kuat. Ya, kita harus ucapkan terima kasih dengan kepada budaya pun ditampilkan sana yang sampai saat ini terus mendukung Garuda secara langsung. Mereka rela rajin bekerja demi memberi semangat kepada anak asuhan Sintayong tersebut. Berkat mereka, para pemain Indonesia seperti bermain di kandang sendiri. Betul, betul. Seperti mana mereka bermain di kandang sendiri. Lihat ini ketika menentang Qatar pada perlawanan menentang Jordan tuh. Lihat sejak di sini 90% yang datang itu ya adalah fans Indonesia ya, atau fans Garuda. Jadi itu berlawan dengan Qatar. Ini berlawan dengan Korea Selatan yang mana tempat kelahiran Coach Sintayong guys. Pastinya mereka mau melihat, dan memang sekarang ini tengah disoroti ya banyak media tentang perlawanan yang begitu epic nih. Tempat kelahiran Coach Sintayong, lepas itu dia pergi bawa tim asuhannya untuk berlaga. Jadi ini satu perlawanan yang sangat menarik saya kira di sini. Tengok penampilan Hernando. Memang puas hati lah. Ya, lihatlah bagaimana media Qatar pun selalu meliput para supporter Garuda. Mereka kagum dengan totalitas supporter Garuda yang tidak pernah berhenti mendukung tim kebanggaannya. Tengok dorang bawa gendang ya. Ini walaupun ini fans Garuda nih berada di luar negara, lihat nih seperti mana mereka bermain di Indonesia juga ya. Jadi semangat pemain-pemain pun rasa kobar-kobar ya dengan di balik itu juga terlihat banyaknya para santri sedang nobar ketika Indonesia bermain melawan Australia. Rekaman ini pun viral di media sosial. Walaupun mereka tidak bisa datang secara langsung ke Qatar, namun antusias para santri ini luar biasa. Mereka terus mesti doa-doa niatan dari luar lapangan. Doa-doa makbul. Wow, betul. Ini santri. Masya Allah, saya merinding dengar lagunya. Dia punya momen betul-betul haru lah. Indonesia versus Korea Selatan, laga paling dinantikan jutaan mata manusia. Betul, ini laga paling dinantikan jutaan mata manusia. Besok guys. Kalau ditengok sini tiket ya Indonesia versus Korea Selatan ini diborong habis. Yang melihat jadwal pertandingan Indonesia, timnas U23 bakal melawan Korea Selatan pada perempat final di Abdullah bin Khalifa Stadium. Pertandingan itu akan digelar pada 26 April pukul 00.30 WIB. Esok.
esok guys. Ya, timnas U23 sendiri lolos ke perempat final dengan status runner-up di grup A. Oh ini? Tim besutan Sintayong itu di babak penyisihan grup menjalani 3 pertandingan, 1 kali kalah dan 2 kali meraih kemenangan. Kalau ikut kalah, menang semua tuh. Bisa kalah dari tuan rumah Qatar dengan skor 0-2. Pada laga kedua, timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Australia. 4-1. Ya, terakhir, timnas U23 Indonesia menang 4-1 atas Yordania. Laga itu memastikan timnas U23 Indonesia lolos dan bertemu Korea Selatan sebagai juara grup B. Berjumpa lagi. Ya, di balik itu, Sintayong akan mempersiapkan dengan baik timnya melawan tim dari negara asalnya tersebut. Usai menonton laga Jepang kontra Korea Selatan, saya akan mempersiapkan tim dengan baik sesuai kebutuhan, ujar Sintayong. Yang menarik dinantikan laga tersebut. Pasalnya semua media-media ternama di Asia akan menyoroti laga Indonesia versus Korea Selatan, di mana pelatihnya sama-sama berasal dari negeri ginseng. Dua-dua dari negara yang sama. Ini Piala Asia nih guys. Ini yang satu menarik lah. Indonesia akan cipta sejarah di sini. Apatah lagi bertemu dengan negara tempat kelahiran sang pelatih Coach Sintayong. Tim ini ultras Garuda ataupun fans Garuda ini. Di mana-mana pun mereka betul-betul mengagumkan lah guys. Dia ada pakai jubah, bawa bendera, tengok semangat dorang. Inilah semangat luar biasa yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Ini pemain nomor 12 timnas Indonesia lah nih. Oke. Thohir bikin pelatih SC Hirimpin lepas Nathan ke timnas lagi. Nathan. Ya, Nathan pun sudah sampai. Sintayong tenang. Pemain Eropa kembali lagi membela timnas Indonesia. Kini Nathan Juaon akan kembali memperkuat timnas Indonesia di Asian Cup U23 dan telah melakukan perjalanan kembali ke negara Qatar. Saya telah diizinkan Hirimpin untuk kembali gabung timnas U23. Saya berangkat malam ini ke Belanda. Kata Nathan. Dia akan membantu. Ya, di balik itu. Alright, belum lagi. Kita jempol kepada ketum PSSI Erick Thohir. Robi betul. Membuat pelatih SC Hirimpin luluh. Sebagai mantan pemilik Inter Milan, membuat koneksinya di jejaring internasional memang luar biasa. Itulah kelebihan Pak Erick Thohir, mantan pemilik Inter Milan. Nah, jadi untuk video kali ini ya, berkaitan dengan reaksi gila media Qatar ketika ribuan tiket Indonesia versus Korea Selatan diborong ya oleh fans Garuda. Jadi apa yang saya lihat ya berkaitan dengan perlawanan yang bakal akan ditempuhi oleh pasukan timnas Indonesia nih. Korea Selatan dia pun tidak mau kalah ya. Maka itu yang saya lihat dan juga ada dinyatakan di beberapa media. Pelatih Korea Selatan sehingga tidak memainkan ya pemain-pemain andalannya ketika laga pada Piala Asia yang menentang beberapa negara dalam grupnya itu. Dan dia gunakan pemain-pemain andalannya nih, dia standby untuk mempersiapkan bagi menghadapi timnas Indonesia. Karena pelatih dari Korea Selatan ini dia telah datang sendiri melihat ya ketika Indonesia versus Jordan ini. Jadi dia pastinya telah menyediakan taktik dan strategi bagi melawan Indonesia, sehingga kan pemain-pemain yang handalan Korea Selatan ini dia tidak turunkan ataupun tidak mainkan ya. Mungkin dia risau takut dilihat bagaimana strategi pemain-pemain yang akan melawan mereka nanti. Jadi itu yang dia stop untuk tidak dimainkan. Nah, jadi itu hal yang pertama. Jadi mereka juga tahu ya bahwa tim mereka ini akan berhadapan dengan Coach Sintayong yang mana negara kelahiran pelatih sang pelatih Coach Sintayong ini yang mengasuh pemain-pemain timnas Indonesia. Jadi inilah kali pertama ya saat Sintayong menjadi pengasuh timnas Indonesia. Ini adalah kali pertama dalam sejarahnya menentang dia punya negara sendiri. Jadi ini mesti permainan ataupun perlawanan yang sangat menarik yang akan kita saksikan Indonesia menentang Korea Selatan ini. Jadi
bagi saya sekiranya dibagi pilihan ya, yang pastinya saya akan memilih timnas Indonesia, sebab timnas Indonesia adalah negara jiran ya, dan juga timnas Indonesia dari segi penampilannya cukup menarik dan cukup bagi saya cukup baik ya. Jadi poin yang saya lihat di mana kekuatan timnas Indonesia untuk menghadapi timnas dari Korea Selatan ini adalah penjaga gol ya. Pertama penjaga gol yaitu Hernando Ari. Dari segi dia punya penampilan semasa laga, dan di situ terlihat bahwa cara dia mengesan bola ataupun imajinasinya cukup tinggi ya, instingnya itu tepat. Lepas tu dari segi pemain-pemain baru seperti Nathan didatangkan ya, sehingga Erick Thohir melobi pelatih Belanda ini, yaitu klub yang Nathan main di klub itu, akhirnya melepaskan Nathan untuk membela timnas Indonesia. Selain itu taktik dan skema Sintayong nih, siapa tidak kenal Coach Sintayong guys. Penampilan pada Piala Asia ini memang kalau saya dapat bagi grade A bagi saya ya. Dan dari segi supporter, kalian nampak juga ketika perlawanan menentang Jordan di Qatar, supporter timnas Indonesia memenuhi ya stadion ketika itu. Dan paling penting adalah semangat juang yang saya lihat pada pemain-pemain timnas Indonesia ini berkobar-kobar. Dia memanglah seperti mana api yang membara, itulah pasukan timnas Indonesia. Jiwa pejuang itu ada pada setiap pemain di situ, sama ada pemain lokal ataupun naturalisasi ataupun pemain keturunan, sama-sama mereka punya semangat juang itu cukup tinggi. Nah, apapun guys, untuk perlawanan ini kita doakan agar timnas Indonesia, semoga pemain-pemain ini dapat bermain dengan baik dan dapat menunjukkan satu keputusan yang memberi kegembiraan kepada semua peminat sepak bola dan juga penggemar timnas Indonesia. Jadi guys, itu saja untuk kali ini. Kita nantikan perlawanan esok. Semoga timnas Indonesia sukses dan kita doakan bersama-sama agar mereka terus sukses dan dapat melakukan dengan baik. Jadi sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.